Baik Umi, kita menuju ke sahabat berikutnya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa Allahumma shalli sallim wa sallim ala alaih. sahbihi. Saya Eha dari Cirebon. Umi izin bertanya. Saya mulai haid di hari Ahad. Kemarin maghrib masih ada coklat sedikit, tapi tadi pagi jam 5 saya bangun tidur ternyata sudah bersih. Sudah tidak ada kecoklatan lagi. Kemudian saya mandi besar, tapi karena azan subuh sudah terlewati, saya tidak puasa. Atau harusnya bagaimana ya Umi? Baik, subhanallah. Anda haid ya, dan kemarin waktu pas maghrib ada coklat sedikit. Nah, ternyata Anda waktu sahur nggak bangun. Harusnya ya memang kalau orang yang lagi haid, kalau sudah darah itu sudah mulai menipis, atau sudah mulai coklat, itu biasa sudah sebentar lagi mau suci. Seharusnya ya orang yang memang sudah tahu ini adalah bulan Ramadan, ada kewajiban kita berpuasa, harusnya waspada dong. Harusnya tadi sebelum subuh ya sudah harus bangun atau berpesan kepada keluarga untuk dibangunkan sahur. Jaga-jaga. Walaupun misalnya ini ya jangan mentang-mentang Anda head langsung Anda gebluk begitu. Waktu orang sahur tidur aja. Ya minimal kalau nggak dapat puasanya dapat ngurusin orang sahurnya kayak gitu loh. Jadi ada sebagian orang-orang haid itu menganggap kalau sudah haid cuti nasional. Akhirnya puasanya enggak, sahurnya juga enggak, bangun sahur. Memang sahurnya enggak wajib karena dia enggak berpuasa. Dia dia juga enggak ada kewajiban masak. Tapi itu adalah untuk kita cari fadilah di Ramadan. Enggak dapat puasanya, paling enggak dapat ngeladenin orang sahurnya. Enggak dapat puasanya, dapat ngeladenin orang yang berbukanya. Kan gitu. Itu kan cari pahala. Ya, terus kalau nggak gitu kita cari pahalanya gimana gitu. Jadi jangan mentang-mentang nggak puasa bangunnya kesiangan, ibunya masak dibiarin, suaminya sahur disuruh ngurus sendiri misalnya, kan nggak gena banget gitu loh. Ya, terus bapak ibunya ibarat ibunya repot, nggak ada perhatian. Ya ini sudah sebenarnya bukan hal yang benar. Nah, jadi bukan adabnya seseorang yang mencari kemuliaan di Ramadan seperti itu gitu kan. Nah, sekarang ini berarti Anda salah. Harusnya tadi ya Anda kok bisa sampai bangun baru jam 5. Lah ini berarti mungkin kebiasaan Anda ketika berpuasa, ketika merasa Anda tidak punya kewajiban untuk berpuasa, jadi Anda pikir Anda bebas semuanya. Padahal bagi orang yang haid, ini Umi jawabnya agak panjang karena Umi ngelihatnya bukan dari sisi masalah hukum. Jangan masalah hukumnya mah jawabnya gampang banget gitu. Hanya ini masalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang haid kan gitu. Artinya qiyamul lail itu memang artinya bukan hanya bagi orang yang tidak haid. Yang haid pun boleh dapat qiyamul lail, cuma qiyamnya beda cara. Kalau orang yang tidak haid dengan sholat, baca Quran ya. Kalau orang yang haid gimana? Dengan zikir. Bisa dengan zikir ya, dengan dia berdoa kepada Allah. Nggak ada larangan. Jadi nggak ada larangan kalau orang haid nggak boleh doa, nggak ada. Boleh berdoa kepada Allah kok gitu. Jadi menghidupkan malam dengan ibadah tuh boleh. Ya, termasuk juga menghidupkan malamnya itu bisa dengan tadi ngeladeni orang yang bersahur, orang ngasih makan orang yang taraweh misalnya begitu kan, biar dia nggak dapat taraweh tapi dapat pahala taraweh. Dia ngirimin lauk kalau orang taraweh biasanya haus, dia kirim es deh nih untuk orang-orang yang di masjid gitu kan. Atau dia kirim cemilan nih supaya nanti orang-orangnya nggak ngantuk. Apalagi biasanya kalau habis taraweh ada tadarusan gitu ya, ada tadarusan di masjid. Jadi dia ngasih makanan untuk orang yang tadarusan, nggak bisa ngajinya tapi dapat pahala ngaji. Ya kita ngurusin orang yang ngaji gitu loh. Jadi cari keutamaan. Nah oke, sekarang sudah masuk ini anggap saja Anda khilaf sudah. Ya sudah, ke depannya jangan diulang lagi kan gitu ya. Artinya harus lebih baik lagi dong. Nah ini Anda bangun jam 5, ternyata begitu bangun diperiksa sudah bersih. Ya berarti Anda itu punya kewajiban untuk mandi besar dari sebelum subuh. Tapi saya nggak niat, itu Anda dosa besar. Anda dosa besar itu karena Anda seharusnya sudah punya antisipasi tentang hal itu. Apalagi kalau Anda sudah tahu ini waktu-waktu Anda ibaratnya untuk untuk suci, berarti ada dosanya dia karena Anda ngentengin begitu. Tapi kalau ternyata tadi sudah ngidupin beker Umi, saya sudah pesan ternyata nggak dibangunin karena taunya orang rumah saya head nggak dibangunin, dan saya misalnya tadi malam saya kecapean, terus saya sudah ngidupin beker gak bunyi juga ya sudah, kalau begitu lain. Tapi kalau karena Anda ngentengin gitu ya, maka ini termasuk dosanya ngentenginnya itu loh. Nah terus setelah itu bersih ya, Anda periksa bersih di jam 5, berarti Anda wajib mandi besar saat itu. Anda wajib mandi besar ya kalau memang Anda merasa yakin, kecuali kalau Anda ternyata biasanya belum nih, seharusnya ini jatahnya masih, karena saya biasanya headnya tuh 7 hari, ini baru 3 hari misalnya begitu, atau baru 5 hari. Ya kalau memang begitu Anda boleh 2 pilihan, Anda boleh nunggu.
Kalau memang punya kebiasaan yang berbeda, Anda lebih cepat, maka boleh nunggu. Tapi ada resikonya. Kalau sudah nunggu nggak tahu nggak datang, wajib ngontok nanti, gitu lah. Jadi kalau memang ternyata Anda, mungkin orang bisa berubah. Kadang-kadang sesaat kemarin seminggu, sekarang bisa beda kan gitu. Beda-beda kadang. Makanya sudah Anda mending kalau gitu, kalau Anda merasa ini mandi aja deh. Terus gimana ya? Karena Anda tadi tidak niat ya. Anda gak niat, maka ya puasa Anda tetap tidak sah gitu kan. Setelah itu gimana? Tapi Anda wajib imsak. Jika Anda mengambil pendapat saya harus mandi besar nih gitu, maka Anda wajib imsak. Tapi nggak dihitung puasa, karena Anda tadi tidak niat ya, tidak niat puasa. Tapi wajib imsak. Imsak tuh gimana? Wajib nahan diri, nggak makan, nggak minum. Tapi puasanya nggak dianggap. Jadi tetap wajib diqodok juga gitu. Hanya wajib imsaknya karena bentuk penghormatan kepada Ramadan dan juga karena tadi Anda melakukan keteledoran tadi dengan tidak memeriksa haidnya dari sebelum subuhnya. Nah, terus bukan hanya masalah puasa, Anda juga punya kodok. Kodoknya apa? Maghrib kan keluar coklat. Setelah itu gak periksa lagi di jam 5 ternyata bersih. Berarti kemungkinan bisa saja sebelum maghrib tadi terakhir keluar coklat adalah di waktu maghrib. Setelah itu ketika Anda bersihkan, berarti dari maghrib sampai isya mungkin sudah bersih kan begitu, karena kan isya waktunya panjang. Atau seandainya mungkin kalau mau maghrib diperkirakan masih karena tadi maghrib diperiksa coklat, terus subuh diperiksa lagi tidak ada keluar, berarti dari maghrib tadi Anda sebenarnya sudah suci. Kan gitu, karena itu keluar terakhir tadi coklat di maghrib kan begitu. Nah berarti kalau gitu Anda bukan hanya punya kodok puasanya, Anda juga wajib mengkodok maghribnya, mengkodok isyanya, dan mengkodok subuhnya. Dan subuh nggak kodok ya, karena tadi jam 5, maka Anda cepat mandi saja, jangan sampai subuhnya keluar lagi. Jadi kodok maghrib, isya, sama sholat subuhnya. Lalu saya itu puasanya, karena Anda memang tidak sahur dan juga tidak berniat, maka puasa Anda batal. Anda nggak sah puasanya. Kecuali kalau Anda tadi malam niat, kalau besok ini saya niat puasa deh besok gitu misalnya gitu. Cuma Anda niatnya pengennya waktu itu sudah niat sebelum subuh sudah pengen mandi, ternyata kebablasan. Nah, tapi Anda sudah niat malam, maka gimana? Puasa Anda sah. Puasa Anda sah gitu ya. Jadi tinggal Anda mandi besar ya, mandi besar walau sudah jam 5 nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya.